Dengan dakwah dan tabligh ini, maka akan terjadi perubahan zahir dan perubahan batin. Perubahan zahir bukan itu saja, tapi perubahan batin itu target daripada dakwah. Allah Subhanahu wa taala tidak lihat bentuk-bentuk zahir, tetapi Allah Subhanahu wa taala lihat perubahan dalam hati kita. Dikubur, mulut dikunci, yang jawab adalah hati. Kalau ini dikerjakan dengan tertib yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan perubahan, dan Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Hari ini yang kita kerjakan, yang diperhatikan kantong, pembiayaan keluarga, tafakud keluarga. Kalau belum cukup tidak berangkat. Jadi asasnya melihat cukup tidaknya tafakud, bukan melihat waktu yang ditetapkan. Kemudian ketika kita mau keluar, maka kita bertanya, siapa amir saya? Nah, yang dipikirkan adalah siapa yang memimpin jamaah. Kalau amirnya munasib, berangkat. Kalau amirnya kira-kira tidak munasib, menurut kita tidak berangkat. Cari rutenya, cari rute yang enak. Kalau tidak munasib, tidak berangkat. Jadi dia keluar juga dengan membawa handphone. Nanti telepon malam-malam setelah Isya. Kemudian tanya, gimana kabarnya di rumah, anak-anak makan apa malam ini? Beberapa hari kemudian istrinya bilang anaknya sakit. Kemudian dia jawab, bawa saja ke dokter spesialis langganan kita. Jadi sudah mengarahkannya bukan kepada Allah lagi, tapi mengarahkan kepada makhluk. Nah, kalau ini dibuat, maka tidak ada peningkatan di dalam kerja dakwah kita. Yang terjadi adalah kerusakan di dalam keluar kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari toko pun ada telepon. Sambil huruj, maka dia beri arahan-arahan bisnis. Kalau yang tidak membawa handphone juga, dia pergi minjam ke orang-orang makomi. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah keluar 4 bulan, keluar 40 hari, dia kargo jari. Maka dia katakan, kami gerak di rute yang bagus. Kemudian juga alhamdulillah amir yang bagus. Kemudian juga kita dapat bayan-bayan yang bagus. Kita keluar dengan ustadz-ustadz yang ilmunya hebat-hebat, bayan-bayannya bagus. Masya Allah. Dia tidak mengkargo jarikan bagaimana tarbiyah ini datang dalam diri dia. Sebab apa? Sebab dari awalnya saja orang tersebut tidak tawakal kepada Allah, tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat kerja dengan tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan bantu dia. Maka hati dia tidak akan ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak menghargai daripada kerja ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini orang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak meyakini, tidak memiliki niat untuk membentuk iman, maka imannya tidak terbentuk. Ada satu orang lama, dia buat kargo jari. Waktu dia keluar 3 hari, ketika dia mau berangkat, anak dia datang. Kemudian dia katakan, Bapak, Ibu nangis-nangis, kata. Kemudian adik pingsan. Kemudian Amir mengatakan, bagaimana ini? Kita sudah akan berangkat 3 hari ini.
Bagaimana pendapat kamu? Maka ayahnya mengatakan, saya tidak akan pulang ke rumah. Karena apa? Karena saya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak saya sakit ketika saya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia malam doa dekat mimbar, nanti orang-orang akan fitnah. Keluar 3 hari anak sakit ditinggalkan gara-gara tabligh, kamu seperti membunuh anakmu sendiri. Ya Allah, jangan sampai terjadi seperti ini ya Allah. Maka dia tawajuh 3 hari itu. 3 hari berlalu, 3 hari tidak ada berita. Maka ketika dia pulang ke rumah, dia buka pintu, ternyata yang membukakan pintu adalah anaknya yang tadi sakit itu. Ya Allah, betul ya Allah, Engkau yang kuasa.